saya akan mencoba membedah tentang jurnal, tentang pengaruh, pemahaman, sistem informasi akuntansi, motivasi, disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Tulungagung. Ya, nanti rencananya Nisa mencari kasusnya ataupun masalah penelitiannya itu di Karanganyar ya. Nah, jadi nanti yang disiplin itu ganti komitmen, ganti kompetensi, dan sistem informasi akuntansi, karena itu yang berkaitan dengan mata kuliah yang ada di akuntansi ya. Nah, nanti kamu cerita bagaimana tentang sumber daya manusia, bahwa organisasi, tapi jangan plek ya, maksudnya dari jurnal ini dan jurnal-jurnal yang lain, bahwa keberhasilan suatu organisasi itu dipengaruhi oleh komitmen, kompetensi, profesionalisme, motivasi, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah cerita itu nanti kamu cerita tentang fenomena yang tadi dari jurnal siapa tadi ya, jurnal siapa Mbak? Nah, komitmen tadi, komitmen yang di kasusnya tadi apa Mbak? Tadi coba dibaca. Yang tadi apa? Fenomena yang dari jurnal terbaru tadi loh. Kasus apa tadi? Tidak disiplin itu tadi loh. Terkait komitmen organisasi DPM DSP di Kabupaten Karanganyar. Itu kasusnya apa? Fenomenanya? Itu pegawai masih kurang memiliki komitmen untuk memberikan hasil pekerjaan yang maksimal. Ya. Nah, itu toh. Nah, itu kaitannya dengan akan mempengaruhi kinerja pegawai. Nah, setelah itu kamu nanti mencari jurnal-jurnal yang berpengaruh terhadap kinerja, misalnya profesionalisme, bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja. Karena nanti judulmu nanti variabel independennya kan profesionalisme, terus komitmen, sama sistem informasi akuntansi. Nah, nanti masing-masing jurnalnya adalah 4, yang berpengaruh 4, yang tidak berpengaruh 4. Tapi sementara nanti nih misalnya nggak nyandak waktunya, 2 dulu nggak apa-apa. Tapi misalnya, jadi nanti kan kinerja pegawai dipengaruhi oleh sistem informasi akuntansi, kemudian kompetensi, kemudian yang ketiga adalah profesionalisme. Nanti kamu pilih ya, di antara variabel ini nanti yang mudah kamu dapatkan jurnalnya yang mana, sama komitmen ya, komitmen, profesionalisme, sistem informasi akuntansi. Nah, ini dari sistem informasi akuntansi ini nanti ada indikatornya, itu sudah ada di situ di jurnalnya Tulungagung tadi, di jurnal Tulungagung. Ini kompetensi dicari. Nah, ini nanti yang berpengaruh 4, yang tidak berpengaruh 4. Tapi seandainya nanti sampai minggu pertama, kedua kamu baru dapat 2 atau 2, nggak apa-apa dulu, yang penting kamu ujian dulu. Kemudian kompetensi nanti dicari, kalau bisa nih 4, ini 4. Kalau bisa nanti jurnal internasional atau jurnal Sinta 1, 2, itu biasanya di Brawijaya, terus di UI, UGM, terus ada yang di STI Surabaya, itu ada yang Sinta 1, 2. Kemudian profesionalisme, ini yang berpengaruh 4, yang tidak berpengaruh 4. Komitmen juga sama. Kalau misalnya kamu baru dapat 1 atau 2 dulu nggak apa-apa, sambil semuanya itu ada. Ada dulu. Nanti nek waktunya masih ada diperpanjang Pak Faiz, kamu bisa nyari sampai ini. Teman-temanmu udah sampai ini semua. Ya, karena kamu terlambat. Nah, setelah ini nanti di bab ini kan bab 1 ya.
di bab 1. Ini kan bab satunya. Bab 1 ini nanti kamu cerita tentang kinerja pegawai itu apa, terus dipengaruhi oleh apa. Dipengaruhi oleh ini SIA, kompetensi, sebenarnya tulisannya jelek, terus profesionalisme dan komitmen. Nah, kemudian kamu cerita ini ya, di bab 1 kan cerita ini cerita tadi fenomena gap tadi yang kamu dapatkan tadi toh, yang tadi fenomena gap, kemudian ini dulu kinerja, terus dipengaruhi ini, kemudian terus fenomena gap. Ini terus fenomena gap yang tadi kamu ceritakan, yang kamu dapatkan dari jurnal 2021 tadi. Kemudian setelah ini adalah riset gap. Riset gap itu apa? Nah, nanti ada kesenjangan. Kesenjangan itu hasil penelitian yang berbeda. Hasil penelitian yang berbeda. Hasil penelitian yang berbeda diambil dari ini tadi. Ini nanti dimasukkan di sini. Di sini. Yang tadi 8 itu. Tapi kalau misalnya minimal ini 2 atau 1 dulu. Nah, ini di bab sampai ke 1 nomor. 1 ya. Nah, kemudian ini yang keempat. Ini riset gap sudah ya, ini bab 1. Ini bab 1. Kemudian di bab 2. Di bab 2 itu kan apa judulnya, Mbak? Tinjauan pustaka dan ya, itu nanti disesuaikan pedoman skripsi. Yang pertama itu biasanya landasan teori. Nah, landasan teori, ini teori yang dipakai untuk kinerja pegawai itu apa? Nah, ini teorinya. Kemudian teori tentang biasanya apa dulu ya? Kinerja pegawai, terus kemudian teorinya apa dulu nanti dicari ya, teorinya, terus nanti kinerja pegawai, terus nanti cerita tentang SIA, cerita tentang kompetensi, terus profesionalisme dan komitmen. Nah, ini misalnya nanti dimasukkan di teori, terus kemudian yang kedua itu pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis. Nah, nanti yang pertama bagaimana pengaruh SIA terhadap kinerja pegawai, dan nanti teorinya ini apa? Dikaitkan dengan teorinya. Dengan teori ini besok di bawah ya uraiannya ya. Yang kedua kompetensi. Hubungannya dengan kinerja pegawai dikaitkan dengan teori. Yang ketiga profesionalisme dikaitkan dengan kinerja pegawai dikaitkan dengan teori. Yang keempat komitmen dikaitkan dengan kinerja pegawai, terus nanti teorinya gimana. Nah, ini bab 2 dulu aja ya, nanti bab 3-nya besok nyusul. Jadi bab 3-nya itu sebenarnya adalah objek penelitiannya itu di mana nanti ya, jenis penelitian apa, itu kan metode pengumpulan data, terus nanti pakai sampel apa, sampelnya berapa, pakai purposive sampling atau pakai sensus atau pakai aksidental atau apa gitu. Kemudian nanti definisi operasional, indikator-indikator, setelah indikatornya ketemu kemudian kamu olah dengan SPSS gitu ya. Ini yang pertama, ini dulu aja bab 1, 2 dulu, nanti kamu kalau udah selesai diupload, kemudian nanti saya komentari itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ya, gitu dulu.